Kenapa ya guys, kebanyakan orang yang berangkat haji ke Tanah Suci udah berusia lanjut? Ternyata kata Kementerian Agama salah satu alasannya adalah panjangnya antrean haji guys. Seperti yang kita tahu, ketika seseorang mendaftarkan untuk haji, gak langsung diberangkatin. Artinya ada waktu tunggunya. Calon jemaah yang udah daftar haji akan dapat nomor porsi dan menunggu keberangkatan. Lama antreannya beragam, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Nah, panjang antrean ini ternyata berdampak terutama pada haji reguler. Emang apa aja sih program haji di Indonesia? Jenis program haji di Indonesia ada 3 guys. Haji reguler, haji khusus, dan haji furoda. Ketiganya punya perbedaan mulai dari biaya hingga lamanya antrean keberangkatan. Yang pertama ada haji reguler. Untuk program haji ini, harap bersabar untuk nunggu antrian guys. Haji reguler diatur berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kuotanya lebih banyak dibandingkan paket haji lainnya. Umumnya masa tunggu antrean haji reguler ini paling lama hingga belasan tahun, tergantung jumlah pendaftar atau kuota di setiap daerah. Menurut data terakhir 2022, biaya haji ini sebesar 39,8 juta per jemaah. Pada 2019, pemerintah pernah merilis daftar antrean haji di setiap provinsi. Tiap provinsi pun panjang antreannya bervariasi, mulai dari 15 hingga 39 tahun. Hal ini karena pemerintah menerapkan distribusi kuota secara berbeda ke tiap provinsi. Yang kedua, haji khusus atau dikenal dengan haji ONH+. Paket ini juga diatur berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Namun, udah pasti biayanya lebih mahal dibanding haji reguler. Berkisar $11.000 AS atau setara 160-an juta per jemaah. Meski begitu, antreannya lebih cepat, berkisar 6 hingga 7 tahun. Nah, yang terakhir ada haji furoda. Haji furoda tidak menggunakan kuota haji pemerintah, alias non-kuota. Jadi, kuotanya khusus dari pemerintah Arab Saudi, legal dan resmi secara hukum. Maksudnya, dapat undangan langsung dari kerajaan Arab. Biaya untuk program haji ini berkisar $15.500 AS atau setara 230-an juta per jemaah. Nah, peserta haji ini bisa langsung berangkat tanpa nunggu antrian. Kalau haji reguler antriannya paling panjang kan? Kira-kira apa sebabnya ya? Kementerian Agama menyebut tingginya minat masyarakat untuk naik haji bisa jadi salah satu penyebabnya. Indonesia dinilai telah jadi saksi tumbuhnya kesadaran dari kelas menengah maupun atas tentang kewajiban melaksanakan salah satu rukun Islam. Bahkan minat umat Islam Indonesia meningkat secara pesat 2 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Kok bisa? Ya bayangin aja, jumlah jamaah haji yang ingin berangkat setiap tahunnya bertambah. Sementara pertambahan kenaikan angka calon jamaah haji nggak sebanding sama kuota yang diberikan oleh pihak Arab Saudi. Dengan penduduk lebih dari 270 juta, kuotanya hanya 221.000 jamaah haji per tahun. Data terakhir hingga 2022 kemarin, jumlah jemaah yang udah daftar haji lebih dari 5 juta orang. Dan tiap tahunnya ada sekitar 600 ribuan pendaftar haji reguler. Akibatnya apa? Tiap tahun daftar antriannya menumpuk. Hal itu bikin masa tunggu haji jadi lebih lama. Terus faktor lainnya apa coba? Ternyata ada pengulangan haji. Ketika orang yang udah naik haji kemudian naik haji lagi untuk kedua kalinya atau seterusnya, secara otomatis akan bikin waiting list semakin lama dan pengurangan kuota calon jemaah haji lainnya.
Udah gitu, ibadah haji punya waktu tertentu guys. Kalau umroh bisa dilakuin kapan aja. Tapi kalau haji, punya tanggal khusus dilakukan 8 hingga 13 Dzulhijjah aja. Hal ini akan bikin jutaan umat muslim di seluruh dunia berkumpul dalam waktu dan tempat yang sama. Itu makanya kuota haji udah ditentuin, gak bisa asal nambah. Kalau kamu udah daftar haji dan pengen tahu kapan estimasi berangkatnya, bisa cek melalui aplikasi Pusaka dengan masukin nomor porsi masing-masing ya. Nah guys, kalau kamu daftar haji di tahun ini, kira-kira berangkatnya tahun berapa ya? Yuk komen di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.